Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SMPN Negeri 2 Bandung, Bapak Supriyodo SPDMN. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala SMPN Negeri 2 Bandung, dan yang teristimewa sekali Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sempat hadir pada kegiatan siang hari ini. Puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dari salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tak lupa kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih telah hadir dalam kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari dalam guru penggerak angkatan 11. Dan di sini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang telah hadir. Jangan ibu-ibu masih semangat. Mana semangatmu? Semangat. Oke, ibu, terima kasih. Nah, jadi budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena dengan budaya positif ini nanti akan terbangun sekolah yang kita cita-citakan, yang sesuai dengan keinginan kita, yaitu sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, sebelum kita lanjut ke budaya positif, ini adalah beberapa konsep utama modul tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Yang keempat, ada disiplin positif. Yang kelima, ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah beberapa konsep utama modul yang terkait dengan budaya positif. Yang pertama itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu masih ingat dengan profil pelajar Pancasila? Kita cobakan, kita nyanyikan yang bahasa itu lebih kita kuat lagi, karena nggak mungkin anak saja yang harus peminat ya. Kita sebagai guru kita juga harus tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi bersama ya Bapak Ibu. Silakan dipimpin oleh Bu S kita. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila yang kita harapkan nantinya bisa dimiliki oleh anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang
Jadi biasanya kalau ada kata disiplin, ini biasanya cenderung tidak nyaman ya. Misalnya kita harus datang tepat waktu atau tidak boleh terlambat. Pasti itu nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri kita. Nah, jadi tujuan kita sebagai pendidik ini menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi motivasi intrinsik itu yang muncul dari dalam dirinya sendiri karena memang dia sudah menyadari akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya tersebut. Nah, berbeda dengan kalau dia ekstrinsik. Jadi kalau motivasinya ekstrinsik, nanti yang akan timbul itu mungkin rasa terpaksa, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Nah, kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sopokan, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi memang peserta didik itu melakukan disiplin diri itu memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada unsur ancaman ataupun hukuman. Jadi memang benar-benar dia sadar, saya harus berbuat seperti itu, saya harus hadir tepat waktu, saya harus menghormati guru. Jadi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk menerapkan disiplin positif tadi, itu kita juga harus memenuhi dulu kebutuhan dasar sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah ini contohnya makan, minum, pakaian, dan lain-lainnya ya. Itu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Nah di sini mungkin kalau siswa kita ya itu membutuhkan perhatian dari gurunya, mungkin dari teman-temannya, dari orang tuanya. Nah itu merupakan kebutuhan dia akan cinta dan kasih sayang. Yang berikutnya adalah penguasaan. Nah jadi ini di sini rasa ingin dihargai atau rasa ingin disanjung karena dia berprestasi. Nah itu salah satu contoh dari kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah ini yang paling banyak sekarang dituntut ya. Jadi anak itu ingin bebas, dia ketika belajar di dalam kelas itu dia bebas, jadi dia tidak merasa dipaksa di dalam kelas itu. Dia bebas untuk mengekspresikan dirinya, bebas untuk mengeluarkan ide-idenya, bebas untuk mengeluarkan kreativitasnya. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan. Nah ini yang bukan SMP ini mungkin banyak ini yang belum terpenuhi ya, sehingga anak-anak itu cenderung mungkin ribut di dalam kelas, mengganggu temannya, atau bahkan dia sering ribut karena mungkin salah satu kebutuhan dari yang 5 ini belum terpenuhi. Nah itu kita harus tahu bahwa kebutuhan dasar ini yang 5 ini harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga anak itu bisa melakukan yang namanya budaya positif. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 2, ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Nah, kalau yang ekstrinsik ini biasanya dilakukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi di sini anak itu melakukan disiplin karena dia merasa akan mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan, dan juga nanti untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia takut kena hukum, makanya dia melakukan disiplin. Nah ini namanya motivasi ekstrinsik. Nah yang kedua itu motivasi intrinsik. Jadi yang motivasi intrinsik itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan
kebajikan dirinya. Jadi murid itu melakukan disiplin yang sudah disepakati bersama karena memang muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada unsur keterpaksaan ya. Nah, itu yang motivasi intrinsik. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini biasanya berupa hukuman dan juga penghargaan. Kalau hukuman ini nanti biasanya dia bersifat akan menyakitkan, tidak nyaman, memaksa murid menyembunyikan kesalahan sehingga murid menjadi rendah diri. Jadi ini kalau kita melakukan hukuman terhadap peserta didik, biasanya peserta didik itu akan merasakan rasa sakit hati, kemudian dia merasa rendah diri, kemudian dia akan menyembunyikan kesalahannya karena takut nanti dihukum. Nah, ini yang gagal ya. Kemudian yang kedua, penghargaan. Nah, penghargaan ini juga tidak efektif karena bisa merusak hubungan. Jadi nanti bisa timbul rasa iri di antara peserta didik. Biasanya kita kan sering memuji anak ketika dia berprestasi ya. Jadi kita puji-puji terus anak itu. Jadi anak yang kurang ini dia akan merasa iri. Kemudian juga bisa mematikan kreativitas. Padahal kan setiap anak itu dia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau nanti udah timbul rasa iri, akhirnya anak yang ini tidak mau dia melakukan kreativitasnya lagi, sehingga bisa mematikan kreativitas. Kemudian juga menghukum dengan sistem ranking, ini bisa juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi ini yang konsep disiplin dengan identitas gagal itu contohnya adalah hukuman dan penghargaan. Nah, kalau ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi kalau yang sukses itu biasanya kita menggunakan namanya konsekuensi. Kemudian juga restitusi. Kalau konsekuensi ini biasanya kita selalu melakukan penguatan jangka pendek. Jadi kita berikan penguatan terus kepada anak. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita monitoring anak itu ya. Kita monitoring terus, kita pantau terus dia. Kemudian kita berikan dia stimulus, berikan juga respon. Kemudian di sini murid nanti akan menghormati peraturan. Kemudian murid nanti akan kehilangan waktu juga untuk merenungi kesalahannya. Nah, yang berikutnya adalah restitusi. Kalau restitusi ini bisa jadi murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di sini murid bisa memegang kontrol dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Jadi dengan adanya restitusi, murid itu bisa bertanggung jawab dengan perilakunya nanti. Kemudian tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian juga murid nanti akan bersemangat dia untuk melakukan perbaikan dalam dirinya. Berikutnya adalah konsep disiplin positif dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara penanaman disiplin positif. Nah, pertama kita lihat dulu Bapak Ibu ya, pengertian dari restitusi itu. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan menghukum ya, tapi di sini kita menciptakan suatu kondisi di mana murid itu bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian juga bisa mencari solusi. Nah, kemudian ciri-ciri dari restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Jadi murid tidak merasa kalau dipanggil guru itu kesalahannya sudah tertebus, bukan seperti itu. Kemudian namun murid bisa belajar dari kesalahannya untuk tidak mengulangi kesalahan kembali. Kemudian yang kedua bisa memperbaiki hubungan, baik hubungan antar siswa, juga memperbaiki hubungan antar siswa dengan guru. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu kita tawarkan, bukan kita paksakan. Tapi kalau peraturan itu dipaksakan ya, kamu harus mematuhi ini, kamu harus mematuhi itu. Tapi kalau restitusi tidak, ditawarkan bagaimana yang sebaiknya, apa yang seharusnya Ananda lakukan, ini seperti itu.
Kemudian yang keempat itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita tuntun anak itu untuk melihat kembali ke dalam dirinya, apakah selama ini udah benar sikapnya, kemudian bagaimana dia nanti memperbaiki kesalahannya. Nah, berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadi kita juga udah sampaikan kebutuhan dasar itu ada 5. Nah, kita mencari kebutuhan dasar apa kira-kira yang belum terpenuhi, sehingga siswa-siswi kita itu masih melakukan kesalahan. Kemudian berikutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi memang yang kita harapkan itu terbentuk karakter anak itu, bukan tindakan. Tapi karakter anak itu yang bisa menghargai sesama, bisa dia menghormati guru, ya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dengan institusi itu nanti bisa dicari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Berikutnya contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasus seorang siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita memberi hukuman, berarti guru itu menghukum hormat bendera selama 10 menit. Padahal kesalahan yang dilakukan itu tidak membuat PR. Kemudian guru cenderung akan marah sehingga siswanya menjadi takut. Nah, itu yang hukuman. Jadi yang sebaiknya bagaimana? Kalau untuk berbaris hormat bendera ini biasanya kita kaitkan dengan kalau anak tidak melakukan upacara misalnya. Nah, kemudian kalau konsekuensi, nah di sini guru memberikan konsekuensi mengerjakan saat jam istirahat. Jadi kalau tidak ada, jadi kalau ada salah satu siswa kita tidak mengerjakan PR, kita bisa memintanya mengerjakan PR tersebut ketika jam istirahat. Itu kalau konsekuensi. Atau misalnya mengerjakan tugas 3 kali lipat, itu juga namanya konsekuensi. Dan yang ketiga nanti guru tegas, sehingga siswa akan menghormati peraturan yang sudah disepakati. Yang ketiga itu restitusi. Nah, kalau restitusi ini nanti guru akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikannya. Itu kita tanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Apa alasannya? Kemudian guru terbuka. Jadi kita bersikap terbuka kepada siswa. Kemudian siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan kita memberikan restitusi kepada siswa, maka siswa itu juga bisa menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, ini 5 posisi kontrol. Jadi sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Nah, ini kalau penghukum biasanya cenderung berkata kasar, kemudian sering marah-marah, ya, kalau ada anak yang melanggar. Nah, kalau bisa posisi penghukum ini tidak lagi kita laksanakan. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Jadi sebagai seorang guru kita memiliki 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, kalau sebagai penghukum ini biasanya sering guru itu marah, kalimatnya kadang kasar, kemudian kadang dia cenderung memukul. Nah, kalau bisa sebagai penghukum ini tidak kita laksanakan. Ini posisi yang paling rendah, ya. Kemudian posisi yang kedua itu membuat rasa bersalah. Nah, kalau pada posisi ini biasanya kita sering kamu tidak kasihan dengan orang tuamu, nak, atau kamu tidak kasihan dengan ibu sebagai wali kelas. Nah, jadi ini menimbulkan anak itu merasa bersalah, kemudian anak itu merasa bersedih, gitu, ya. Kemudian posisi yang ketiga itu sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman kita bersikap ya selayaknya seorang teman, ya. Misalnya, ayo anak-anak kita belajar lagi, kita taati peraturan. Nah, itu kalimatnya seperti itu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Jadi kita memantau. Nah, memantau berarti kita mengamati, ya, mengamati perilaku dari siswa kita. Jadi kalau anak ada yang membuat kesalahan, nanti kita pantau dulu, baru nanti kita panggil. Berikutnya adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi yang tertinggi. Kalau bisa kita berada di posisi ini. Tapi kalau tidak bisa juga di pemantau. Kalau bisa, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kalau di manajer ini ya kita melakukan
kemampuan restitusi tadi. Jadi kita tanya ke anak itu apa kesalahannya, kemudian bagaimana dia nanti akan memperbaiki kesalahannya, kemudian bagaimana dia mencari solusinya. Contohnya yang sering terlambat, itu kita tanya dulu kenapa dia sering terlambat, apa benar, gitu kan. Kemudian bagaimana solusi ke depannya supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ketika siswa tidak memakai atribut lengkap. Ya. Kalau kita sebagai penghukum, berarti di sini patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri terpisah. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini untuk membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai pekan. Nah, ayolah kita tertib, ibu buat bangga kali ini. Tidak apa-apa kamu berbuat salah. Bisa kita seperti itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Dan yang kelima adalah manajer. Kalau manajer berarti apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelasnya masing-masing. Oke Bapak Ibu semua, mungkin sudah jenuh. Kita SDT sejenak, dimohon untuk berdiri. Kita pakai tepuk ya. Kalau tepuk 1, tepuknya ke kanan. Kalau tepuk 2, tepuk ke kanan 1, ke kiri. Kalau tepuk 3, ke kanan, ke kiri, ke depan. Kalau tepuk 4, kanan 2, kiri 2. Kalau tepuk 5, gimana? Bisa ibu? Bapak? Oke, kita coba, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, 3. Tepuk 3, 4. Tepuk 3, 4. Kurang fokus. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. Tepuk 1, 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 3, 1. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masih semangat ya? Semangat. Kita lanjut yang berikutnya, keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini ada pertanyaan pemantik ya. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Nah, mungkin dari Bapak, dari Ibu ada yang mau menjawab. Kenapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Silakan. Baik, saya akan coba jawab pertanyaan penantiknya tentang keyakinan kelas. Terima kasih waktunya Ibu Sutri. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas ya? Menurut saya keyakinan dengan peraturan ini seperti yang Ibu terangkan tadi, peraturan itu bersifatnya agak menekan ya, agak membuat anak itu merasa takut, tertekan kalau tidak melakukan peraturan. Tapi kalau keyakinan berarti itu sesuatu yang mereka yakini, yang sudah mereka sukai gitu untuk mereka lakukan. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Elawita. Ya, memang benar jawaban dari Bu Elawita tadi. Kalau keyakinan ini kita sepakati bersama.
kalau peraturan itu dipaksakan. Itu bedanya. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai bermotor? Nah, ini siapa yang mau menjawab dari ibu-ibu yang hadir? Mungkin Ibu Ita Hartati. Silakan Ibu Ita. Terima kasih Bu Supri, saya akan coba menjawabnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan atau mengendarai sepeda motor? Menurut saya, kita pakai helm itu karena untuk keamanan. Seandainya terjadi kecelakaan atau apa yang tidak menginginkan, kita semuanya tidak menginginkannya, untuk menjadi pengaman, melindungi diri kita dari misalnya kepala kita ya, biar tidak luka atau apa, atau dari panas juga dan hujan akan melindungi kita. Ya, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Ita, jawabannya cukup bagus. Kita beri aplaus dulu. Ya, memang benar. Berarti itu keyakinan ya. Kenapa kita harus memakai helm? Karena itu untuk keamanan dan juga keselamatan. Jadi bukan rasa terpaksa takut ditangkap polisi gitu ya. Berikutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, ini mungkin Ibu kita ini, Ibu GP hebat. Baik, terima kasih Bu Supri. Pertanyaan pemantik kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kalau dalam pemahaman saya, ini adalah merupakan sebuah keyakinan yang terhadap kita bahwa setiap kali mencuci tangan itu memberikan dampak pada diri sendiri. Nah, apabila kita tidak melakukannya, maka itu akan berdampak kepada diri secara pribadi, bukan karena ada tekanan dari luar, bukan juga karena adanya hukuman jika kita tidak cuci tangan seperti yang disampaikan di belakang di sebelum-sebelumnya bahwa antara peraturan dengan keyakinan itu. Maka di sini saya memahami bahwa mencuci tangan, menggunakan masker itu adalah sebuah keyakinan. Terima kasih. Terima kasih Bu Evnika. Sekali lagi kita kasih aplaus dulu buat Ibu. Iya, memang benar ya. Mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sebenarnya kalau menurut kita itu keyakinan kita ya, karena ini juga untuk menjaga kesehatan, menjaga diri kita ya, supaya kita mungkin terhindar dari penyakit. Jadi kita menggunakan masker dan mencuci tangan. Nah, itu merupakan suatu keyakinan. Baiklah, selanjutnya ini adalah kegiatan untuk membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini bisa kita buat nanti per mata pelajaran. Jadi tergantung nanti guru mata pelajarannya dengan siswanya. Kemudian juga bisa juga dilakukan oleh wali kelas terhadap kelasnya. Nah, jadi di sini contohnya yang saya lakukan, guru dan siswa membuat keyakinan kelas mata pelajaran IPA ini di kelas 9C ya. Nah, yang pertama saya lakukan itu berdiskusi tentang peraturan mata pelajaran IPA. Nah, setelah kita berdiskusi, kemudian kita akan merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi di sini setiap siswa diminta untuk menuliskan apa yang ingin dia lakukan di kelasnya ya. Maksudnya dia ingin kelas itu seperti apa, mau lingkungan kelasnya seperti apa. Jadi kita tuliskan masing-masing, anak itu kita beri satu kertas, kemudian dia menuliskan. Nah, setelah itu kita tempelkan di tempat yang sudah kita sediakan. Kemudian setelah tempel semua anak sudah menuliskan keyakinannya masing-masing. Nanti kita lihat apakah dari keyakinan yang dibawa oleh siswa itu masih ada yang menggunakan kalimat negatif seperti tidak boleh atau dilarang. Nah, itu kan kalimatnya negatif, jadi kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah di kelas. Nah, kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas.
menjadi kalimat positif. Nah, setelah semua kalimat negatif tadi kita jadikan kalimat positif, kita kelompok-kelompokkan nanti. Kan ada yang sama ya, misalnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, kita jadikan satu. Nah, setelah kita dapatkan, mungkin ada beberapa ya, nanti kita lihat apakah ada nilai kebajikan di dalamnya. Nah, setelah itu baru kita nanti menyepakati keyakinan yang sudah terkumpul tadi. Mungkin ada 5 poin atau mungkin ada 6 poin, tergantung nanti dari kelas masing-masing ya. Kemudian kita buat bagus-bagus. Setelah itu baru kita tempelkan di kelas untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa triknya ya. Yang pertama, untuk keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak ibu, karena nanti kalau terlalu banyak susah juga kita untuk mengingatnya. Jadi mungkin 3 atau 4 poin saja, yang penting itu bisa terlaksana. Kemudian dalam bentuk kalimat positif. Nah, yang seperti tadi ya, yang tidak boleh atau dilarang itu kita jadikan kalimat positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian saling menghormati atau saling menghargai. Nah, jadi dalam kalimat positif. Kemudian yang keempat adalah semua warga sekolah atau warga kelas terlibat saat pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kalau kita membuat kelas berarti itu keyakinan kelas. Jadi kita melibatkan seluruh warga kelas. Jadi semua siswa kita itu di dalam kelas itu kita libatkan. Nah, contohnya tadi mereka membuat keyakinan kelasnya masing-masing ya, baru nanti kita kelompok-kelompokkan. Yang berikutnya berupa pertanyaan yang universal, dan yang terakhir adalah sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi nanti keyakinan yang sudah kita buat itu bisa kita terapkan dan kita laksanakan. Nah, berikutnya ini segitiga restitusi. Nah, dalam melakukan restitusi ini ada 3 tahap yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita tenangkan dulu siswanya. Karena di sini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, jadi kita beri anak itu, kita stabilkan identitasnya, kita tenangkan dia. Setelah itu baru kita validasi tidak ada yang salah. Semua perilaku memiliki alasan atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan itu. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Misalnya ada anak itu sering terlambat, itu dia punya alasan. Mungkin bisa jadi dia bangun terlambat, atau bisa jadi mungkin kalau pakai kendaraan ada kendala di jalan. Itu kita tanya dulu apa alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi kalau kita udah punya keyakinan kelas, nanti bisa kita tanyakan kepada anak apa keyakinan kelas mana yang kita sepakati. Kemudian anak tersebut sadar bahwa dia memang sudah melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini adalah video contoh ketika saya melakukan restitusi terhadap siswa kita yang sering datang terlambat. Pagi itu kadangnya pusing, kadang udah itu bagus.
budaya positif. Nah, kira-kira dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali melihat video restitusi yang Ibu lakukan. Namun ada yang mau saya tanyakan. Ada sebuah kasus seperti anak ini sering tidak buat PR. Terus kita sudah melakukan restitusi terhadap anak tersebut, namun belum kelihatan perubahan dari restitusi yang kita lakukan tersebut. Jadi apa langkah selanjutnya yang harus guru lakukan terhadap restitusi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afinada pertanyaannya. Baiklah, tadi pertanyaannya ketika kita sudah melakukan restitusi terhadap sebuah kasus, tetapi ternyata anak itu masih melakukan kesalahan ya Bu ya. Nah, jadi yang pertama kita tentu tetap selalu melakukan restitusi ya. Kemudian yang kedua, kita cari tahu dulu kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada diri anak tersebut. Sehingga kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, nah kita bisa nanti mengarahkan anak tersebut sehingga dia tidak lagi membuat kesalahan. Mungkin kebutuhan dasar berupa kasih sayang belum terpenuhi, atau mungkin kebutuhan kebebasan belum terpenuhi. Jadi mungkin di antara 5 kebutuhan itu ada yang belum terpenuhi sehingga siswa ini tadi masih membuat kesalahan. Jadi intinya tetap kita melakukan restitusi. Kemudian yang kedua, kita mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada diri tersebut. Mungkin itu Bu Afinilda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin mohon saran dari Ibu kita yang hebat ini, mohon saran dan kritikannya Ibu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Mari kita aplaus untuk Ibu Supri hari ini. Sangat luar biasa sekali penampilan dalam pemaparan tentang disiplin positif yang disampaikan kepada kita. Saya sangat-sangat berbangga sekali bahwasanya ternyata kita di sekolah kita memiliki banyak aset yang bisa mengajak, berharap nanti bisa mengajak anak-anak kita, peserta didik kita untuk menjadi nyaman di sekolah kita, menjadikan sekolah sebagai tempat belajar, sekolah tempat mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, dari disiplin positif yang disampaikan, kami sangat berharap dan berbangga sekali bahwasanya penegakan disiplin dengan posisi kontrol, dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sangat-sangat menjadi perhatian kita bersama, sehingga akhirnya nanti apa yang kita dambakan, apa yang kita bayangkan tentang sebuah sekolah yang memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kontraknya akan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dan itu semua saya yakin kita bersama bisa melakukannya dengan kolaborasi. Dengan kolaborasi seperti saya selalu mengingat itu filosofi lidi ya. Ketika lidi itu hanya sendiri maka dia tidak mampu untuk membersihkan. Tapi kalau dia sudah diikat menjadi sebuah sapu lidi maka apapun akan dibersihkan dengannya. Maka dengan berkolaborasi Bu Supri dan kawan-kawan dan kita semua, saya yakin sekolah kita akan lebih baik ke depannya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evita yang sudah memberikan saran dan juga pencerahannya. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini kita semua bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita
sehingga akan tercipta sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman. Kemudian itu tentunya tidak terlepas dari yang namanya kolaborasi dan juga motivasi intrinsik dalam dari kita masing-masing sebagai guru, sehingga kita mau melakukan perubahan untuk menjadi yang lebih baik ke depannya, untuk menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk ya. Ya, Bu. Ibu manggil Mia ada, Bu. Iya. Ada apa, Bu? Begini ya Mia, ada yang ingin Ibu konfirmasi dari Mia. Menurut laporan dari beberapa guru dan juga absensi Ibu sendiri, Mia banyak tidak hadir. Nah, contohnya minggu kemarin ada beberapa kali yang tidak hadir. Nah, Ibu ingin tahu kenapa Mia tidak hadir, Nak? Karena kalau pagi-pagi itu kepala Mia pusing, Bu. Kadang sudah tertinggal sama bus. Gitu. Jadi sering pusing kepalanya ya. Iya, Bu. Tinggal sama bus. Mia bangunnya jam berapa? Bangunnya jam 5, Bu. Jam 5. Kalau jam 5 nanti bisa makannya jam berapa? Jam 6 udah jemput. Tapi harusnya nggak terlambat ya. Enggak. Terus kenapa kok misalnya terlambat? Karena kalau udah dibangun sama ibu, Mia bangun sebentar. Dia itu Mia pulang lagi gitu. Iya. Mia ini sudah sakit kepalanya udah berapa lama? Seminggu ini, Bu. Minggu ini. Iya. Ada dikasih tahu orang tuanya? Enggak. Iya. Sakitnya itu sering atau Kadang-kadang, Bu, kadangnya kalau di kepala itu bisa buat tidur langsung dan sembuh sendiri. kalau misalnya kan udah bangun pada siangnya, terus Mia tertidur lagi itu Iya. nggak Mau dibangunkan. itu semua orang Iya. nggak semua orang tua ya. Iya. Jadi dibangunkan. Nanti tertidur lagi. Ya tertidur habis itu ya tinggal sama bos panggil Berarti sering sakit kepala kalau pagi ya. Iya. Kalau tidur tidurnya tenang gitu. Nah, kalau udah dikasih tahu boleh boleh sakit kepala. enggak. Nah, sebelumnya Mia kasih tahu nanti kalau misalnya sakit kepala yang nggak bilang kasih tahu biar nanti dia bisa dokter ya. Nah, kalau malam itu Mia aktivitasnya apa? Cuma main HP Main HP. sampai jam 8 dulu. Tapi dari situ berhenti main HP, tapi dia di dalam kamar main lagi. Berarti di jam 8 itu udah dikasih tidur sama orang tua. Udah Sama terus Mia main HP berarti sampai jam 12 sampai jam 1. Ya. Ya pelajaran tertinggal, Bu.
Nah, kemudian dilakukan lagi atau dapat dilakukan kelas kemarin. Apa salah satunya? Hadir tepat waktu dan hadir tepat waktu. Jadi kalau punya kita mengajar siapa tadi, ya sama terus kan bisa ada tepat waktu ya Nanda. Kemudian Tidak terlambat masuk kelas. kalau misalnya benar-benar sakit atau benar-benar Harus minta izin ke pihak sekolah. Bukan boleh ya. Jadi nanti kalau benar-benar sekolah, izin apa minta izin dia boleh misalkan kalau keluar kelas sudah boleh ya. ya. Pertama, jadi mungkin bisa mencoba ibu akan pantau terus kehadirannya ya. Nanti nanti ada kendala, murid kemudian nanti menemui ibu lagi ya. Ya, bukan diskusikan, tapi kita cari solusinya. Di sini kita Sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesina Ramadhani dari kelas 8. Saya telah melakukan diskusi bersama Bu Siti sebagai wali kelas saya. Saya sering tidak masuk sekolah karena saya sering sakit kepala dan saya sering ketinggalan bus. Setelah saya berdiskusi bersama Bu Siti, saya mendapatkan solusi. Yang pertama, saya belum melaksanakan kesepakatan kelas, yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, saya harus tidur lebih cepat dan kurangi bermain HP supaya saya bangun tepat waktu dan tidak tertinggal bus. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini anak ibu bisa berangkat ke sekolah, diberi kesempatan, kesehatan dan yang penting semangat tadi ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita nanti diberikan kelancaran dan kemudahan di anak kita berada di dalam kelas. Untuk itu, kalau ibu minta tolong kepada tuan kelasnya, silakan ibu sama-sama berdoa. Tempat duduk, siap. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Pagi ini ada Ananda Ibu yang tidak hadir. Ada siapa nak? Randy. Oke, ada keterangan? Terima kasih. Gak ada keterangan berarti apa ya? Terima kasih satu ya. Berarti 2 orang hari ini yang tidak hadir. Oke. Nah, baiklah anak ibu semua. Pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Ya. Apa itu keyakinan kelasnya? Ya, silakan Isma. Kesepakatan yang dibikin bersama-sama dan diikuti oleh warga sekelas. Oke, terima kasih ya, betul sekali ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan yang dibuat dan disepakati bersama-sama oleh guru dan siswa ya untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, jadi nanti Ananda boleh menuliskan keyakinan kelas yang Ananda inginkan ya. Misalnya apa yang Anda inginkan di dalam kelas ini?
ini minta tolong Endio sama Rafa untuk memasang ini penempel Udah selesai Nana? Silakan kalian tempelkan satu persatu ke depan ya. Silakan. Satu tempel ke depan. Tempel. Silakan lagi nak. Menjadi kalimat positif semua ya. Sekarang kita akan menggabungkan mana yang sama kita jadikan satu untuk kita jadikan keyakinan. Ini tidak boleh datang terlambat. Ya, ayo menghormati guru. Menghormati guru, ya bagus. Jadi kalimat tidak boleh melawan guru kita rubah menjadi menghormati guru ya. Satu. Kemudian yang kedua tidak membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Ya silakan Indra. Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh datang terlambat. Ya silakan. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Iya. Terima kasih ya. Berarti kita sudah jadikan semuanya menjadi kalimat positif ya. Sekarang kita kelompok-kelompokkan yang sama kita gabungkan ya. Misalnya ini tidak boleh datang terlambat. Oke, sekarang kita pilih kena ya. Ya. Mana yang sama kita kelompokkan. Ya. Baiklah Ibu, setelah dikelompok-kelompokkan, ternyata kita mendapatkan 5 keyakinan kelas, ya. Nah sekarang kita akan mencari nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama ini datang tepat waktu. Kira-kira ini nilai kebajikannya apa? Ya, disiplin, bagus. Kemudian yang kedua keyakinan kelasnya berpakaian dengan rapi. Disiplin juga. Ya, jadi sudah dapat kita 2 nilai kebajikan ya. Disiplin. Kemudian yang ketiga menghargai guru dan teman. Ya, saling menghargai dan menghormati. Bagus. Kemudian yang keempat membuang sampah pada tempatnya. Ya, menjaga kebersihan ya, bagus sekali. Dan yang terakhir adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, beriman dan bertakwa. Sekalian tekan kita semua. Oke anak-anak semua, jadi hari ini kita sudah memiliki keyakinan kelas ya, yaitu 5 poinnya. Yang pertama datang tepat waktu, yang kedua berpakaian dengan rapi, yang ketiga saling menghormati dan menghargai guru dan teman, kemudian yang keempat menjaga kebersihan, kemudian yang kelima berdoa sebelum dan sesudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakir Raja dari kelas 9C. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilo Ramesa dari kelas 9C. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Usman Sani dari kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sani Farhana dari kelas 9
membuat keyakinan kelas, saya merasa senang dan semangat. Saat membuat keyakinan kelas, saya sangat senang dan gembira. Saat membuat keyakinan kelas, saya merasa sangat bahagia dan senang. Saat membuat keyakinan kelas, saya sangat semangat.